soal penolakan ya. Tolak kurikulum ini kalau saya sebagai pribadi maupun organisasi sudah menolak dari awal. Sebagaimana UKG yang kami pikir bahwa kok guru diujiankan, ini kan karena para pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini rata-rata S3-nya itu penilaian. Jadi di kepalanya itu gimana caranya menguji terus begitu loh. Jadi tidak berpikir membangun kualitas, tidak menguji. Jadi orang diuji terus meningkatkan kualitasnya itu gila. Dan ini terbukti kurikulum 2013 dengan anggaran 684 miliar yang disahkan oleh DPR pada Desember 2012. Yang disahkan itu hanya 684 miliar. Tetapi kemudian pada bulan Februari itu kira-kira pada minggu yang sama saya diundang DPR untuk rapat dengan pendapat umum ya Bu Ica. Saya melakukan analisis bahwa 684 miliar menurut FSGI bohong. Itu adalah politisasi anggaran supaya disetujui DPR. Karena sesungguhnya anggarannya tidak segitu. Kemudian di dalam paparan saya mengatakan bahwa anggarannya itu minimum 1,471 triliun ketika pelatihannya hanya 1 atau 2 hari. Tetapi kalau mau benar maka itu mencapai 2,28 triliun. Itu perhitungan kami. Dalam waktu hanya selang berapa hari DPR mengeluarkan, kemudian pemerintah mengeluarkan di dalam sidang rapat dengan DPR bahwa pemerintah butuh 145 triliun, kira-kira hanya berbeda 19 triliun dari yang kami perkirakan. Tidak lama kemudian dia menaikkan 2,49, artinya dugaan kami 2,28 triliun itu ya tidak jauh beda. Nah, kemudian ini anggaran yang seperti ini itu kan sesuatu yang kemudian kami pertanyakan. Keras sekali kami mempertanyakan sampai kemudian mereka bilang, oh itu tidak melampaui pagu kami. Pagu tuh yang sudah disahkan itu tidak minta lagi kok. Itu diambil dari anggaran melekat. Kan aneh. Anggaran melekatnya apa? Nah, salah satunya UKG tadi. Jadi tahun lalu dilaksanakan UKG, janjinya dilatih guru-guru berdasarkan nilai UKG kan? Sekarang itu dihapus, diganti pelatihan guru untuk kurikulum 2013. Artinya UKG tahun lalu sia-sia belaka. Untuk saya nggak ikut dan boikot habis-habisan. Nah, berikutnya adalah jadi tak ada gunanya, semua diambil. Terus buku itu ada namanya buku pengayaan. Di dalam buku pengayaan itu kemudian diganti buku kurikulum 2013. Pokok apapun semua diganti kurikulum 2013. Mereka tidak minta tambahan, tetapi mengambil dari mata anggaran lain. Ini kan aneh. Nah, kemudian kami pertanyakan, apakah betul bisa seperti itu? Kami menanyakannya nggak kira-kira. Kami datang ke KPK. Kita datang ke KPK, apakah boleh anggaran besar APBN dilakukan seperti itu? Yang kedua, besok tanggal 8 Maret pun kami akan ke KPK. Sebelumnya kami ke KPK. Saya ini melakukan mulai dari menulis, ribut di FB, ribut di mana-mana ya, sampai kemudian mendiskusikannya seperti ini. Kemudian melakukan rapat dengan pendapat umum, makanya diundang oleh DPR waktu itu karena mungkin kita memang heboh, ribut terus. Kemudian kita juga melakukannya termasuk mendatangi bidang-bidang yang sebenarnya nyaris orang tidak pikirkan, tapi buat kami yang penting isunya naik terus, penolakan ini tidak berhenti. Makanya kita datang ke KPK. Orang banyak bingung kenapa datang ke KPK. Pas kami baca undang-undang KPK itu menyebutkan pasal 14 undang-undang KPK harus melakukan pencegahan. Kami menduga ini melampaui hambalang dananya. Kami duga ini bisa terjadi hambalang kedua. Oleh karena itu kami meminta KPK untuk melakukan yang disebut dengan pencegahan, dan KPK bersedia. Tanggal 8 kami dipanggil oleh KPK untuk memberikan data-data penerbit percetakan mana yang kami curigai, anggota-anggota DPR mana yang kami curigai, nomor-nomor yang dikasih termasuk orang-orang di Kemendikbud mana yang kami curigai, dan itu diberikan. Jadi kami betul-betul melakukan upaya mati-matian kalau ini dilakukan mereka bisa kena hambalang kedua. Kemudian hari Kamis yang lalu saya mendatangi Departemen Keuangan bersama ICW. Saya datang ke Departemen Keuangan karena pagu DPR, sebagian anggaran DPR 73 triliun dalam kondisi diblokir karena DPR masih memberi bintang. Itu satu. Yang kedua, ternyata mereka tidak membuat juklak. Jadi kalau mau bikin buku, mau tender, mau apa itu harus jelas. Kalau enggak, mereka tidak mau mengucurkan. Kami datang ke sana untuk melihat mata anggaran apa. Itu berdasarkan
hak kami atas Undang-Undang 14 yaitu keterbukaan informasi publik. Kami minta anggaran itu dibuka dan oleh kementerian diberikan data itu. Dan ternyata tidak cuma dimintai DPR, jadi banyak problem yang memang dia itu tidak bisa dikucurkan. Kemudian kami bilang, tolong Departemen Keuangan juga hati-hati. Jangan sampai anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal kurikulum ini bisa lolos dengan gampang karena perintah presiden. Ini hati-hati, menterinya bisa dipanggil ke Kuningan juga gitu. Jadi kami melakukan segala hal yang nyaris tak mungkin. Orang kadang-kadang berpikir itu ngapain dengan Departemen Keuangan. Terus menteri juga berapa kali dalam satu acara menanya, lo uangnya belum turun kok kita dilaporkan ke KPK. Kan pencegahan. Nanti kalau gak dibegituin mereka lebih gila lagi, biar saja. Pokoknya pas rapat dengan pendapat dengan pihak Komisi 10 terakhir kali yang malam-malam kami boleh di balkon itu, itu kemudian muncul ucapan-ucapan dari Komisi 10 yang mulai ini udah ke KPK ini, jadi sudah ketakutan juga Komisi 10-nya gitu ya. Nah, bagus, jadi apapun yang kami lakukan meskipun kata orang itu gila, nggak apa-apa. Pokok lakukan saja apapun yang bisa saya lakukan dan teman-teman saya lakukan. Saya akan terus melakukan meskipun banyak orang mengatakan. Sampai saya dibilangin gini loh, itu ngajar apa enggak ya Bu Retno gitu. Ya boleh tanya aja menurut saya ngajar apa enggak. Saya tidak pernah meninggalkan mengajar dan saya terus menerus menjaga itu. Kalau enggak saya sudah dimutasi Bapak Ibu, sudah dimutasi berkali-kali. Dan saya bisa diancam macam-macam dan satu lagi saya bisa dipecat sebagai pegawai negeri kalau saya tidak mengajar. Oleh karena itu saya sadar Undang-Undang PP 53 2010 tentang disiplin pegawai negeri menyebutkan saya hanya bisa dipecat kalau saya tidak mengajar 30 hari berturut-turut, dan itu tak mungkin saya lakukan. Yang kedua, saya di situ jelas tertuang dalam pasal 42. Seorang PNS patuh pada peraturan perundang-undangan, bukan pada atasan. Jadi saya apapun saya harus melakukan meskipun saya bukan orang LSM. Saya bukan LSM, saya guru, saya pegawai negeri. Hanya barangkali saya pegawai negeri yang langka, tidak banyak orang seperti saya. Terima kasih Bu Retno. Dan saya tidak bisa mengikuti langkahnya Bu Retno. Jadi kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang enggak. Saya juga cuma memberi doa kadang-kadang kepada Bu Retno. Mudah-mudahan sehat. Oh iya, saya akan ikut aksi beberapa hari lagi, 2 kali pertemuan barangkali ya Bu ya. 2 kali aksi nih. Iya. Aksi pun kami lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa sebenarnya sudah banyak dan kami bukan satu-satunya kelompok ya. Yang menolak ini kami punya saya dan Bu Retno ini ada di mailing list yang isinya sebagian besar adalah guru besar, para profesor yang terus-menerus mengkaji. Dan seringkali berita-berita itu juga sampai ke senayan. Namun ya saya nggak tahu itu yang ketika mendengarkan dan membaca itu yang berfungsi apanya nggak ngerti. Jadi kalau yang ditanyakan tadi upaya untuk sampai ke sana sebetulnya kayak udah hampir jenuh gitu. Makanya saya hari ini mengatakan pada diri saya, lakun dinakun deh. Udah lu agama gue dah. Ya, maksud saya begini, kalau memang itu yang mau diikuti silahkan, tapi kita sebagai pendidik dan sebagai orang yang terus melihat perkembangan ini sudah tahu itu adalah menghadang sebuah kehancuran ya. Kenapa ya, berjelas lah ya tadi sudah. Jadi kalau tadi pertanyaan Faisal, bukannya tidak patut kita mempertanyakan apakah kita ribut kurikulum atau kita mempersiapkan anak. Nggak boleh. Kurikulum harus mempersiapkan anak untuk hidup di zamannya. Oleh sebab itulah semua negara yang mengubah kurikulumnya mereka sangat berhati-hati. Oleh sebab itulah negara-negara yang mengubah kebijakan pendidikannya mereka sangat berhati-hati. Kurikulum yang akan dibuat di Inggris 2014 nanti itu